nama saya Kartika Justia Dwiningrum, NIM 18106111293 dari UPN Veteran Jakarta. Perkenalkan, nama saya Sri Damarulani Yasinta Purba dengan NIM 31821111010. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Putri Rauda dengan NIM 1810611114. Oke, selamat pagi saya ucapkan kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yaser Pareha Sentosa Nadabdab. Saya dari Universitas Negeri Medan dan mengikuti perkuliahan Permatasari di Universitas Pembangunan Jakarta. Di mana NIM saya adalah 31811111007 dan saya dari jurusan PPKN Universitas Negeri Medan. Di sini saya dari kelompok 2 akan membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penguatan posisi kelembagaan MPR dalam sebuah perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewa Walagasi, NIM 191063101097. Saya dari Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah salah satu lembaga negara yang masih ada dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Sebelum adanya amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara dengan format kewenangan antara lain: yang pertama, menetapkan undang-undang dasar; yang kedua, menetapkan garis-garis besar haluan negara; yang ketiga, memilih presiden dan wakil presiden; dan yang terakhir, mengubah undang-undang dasar. Pasca amandemen 1945, MPR hanya melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu 5 tahun sekali, yaitu melantik presiden dan atau wakil presiden. Selang 13 tahun setelah perubahan konstitusi mengenai kewenangan MPR, beberapa gagasan muncul yang isinya menginginkan kembalinya fungsi serta kedudukan MPR kembali seperti sedia kala, di mana menjadi lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk merumuskan garis-garis besar haluan negara sebagai pedoman pembangunan nasional jangka panjang. Gagasan kembali merubah konstitusi yang mana isinya mengembalikan kewenangan MPR merupakan sejarah ketatanegaraan di Republik Indonesia, yang mana tidak terlepas dari politik hukum terkait pemberian kewenangan istimewa MPR di dalam suatu undang-undang yang menghasilkan suatu argumentasi hukum. Adanya upaya guna Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR kembali mempunyai fungsi dan kedudukan yang kuat, maka diperlukan kajian mengenai upaya-upaya tersebut dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Oke, baik, saya akan melanjutkan dari materi yang kami rundingkan dari kelompok 2, di mana saya menganut itu di bagian pembahasan bab 2 dan saya itu mengambil bagian bab 2 itu bagian A, di mana di situ tertera bahwasannya penerapan prinsip konstitusional organ terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pada saat itu pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum sangat penting karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas atau tidak absolut. Nah, perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, di mana itu tersebut untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Nah, kemudian dalam sebuah negara pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau undang-undang dasar, yang mana dalam konsep konstitusi yang itu tercakup juga pengertian dari peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antara organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negaranya. Nah, di kalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa hukum mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu keadilan, kepastian, dan kegunaan, di mana keadilan itu sepadan dengan keseimbangan dan kepatutannya serta kewajaran, sedangkan kepastian hukum itu terkait dengan ketertiban dan ketentraman serta kewajaran, sedangkan kepastian hukum itu terkait dengan ketertiban dan ketentraman. Sementara itu, kegunaan diharapkan untuk menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut diwujudkan untuk
mendapatkan kedamaian hidup bersama, karena konstitusi itu sendiri merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatnya, dan tujuan konstitusi pada hukum tertinggi itu juga mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Yasser Parya Santosona Dabdab dari Universitas Negeri Medan dan mengikuti mata kuliah Permatasari di Universitas Veteran Negeri Jakarta. Saya turut undur diri. Terima kasih dan selamat pagi. Oke. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat perubahan yang berdasar terhadap kewenangan MPR. Fungsi MPR dalam mewujudkan kewenangan atribusi sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 mencakup: yang pertama, ada kewenangan dalam menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kewenangan dalam melantik presiden dan atau wakil presiden. Dan yang ketiga, yaitu kewenangan dalam memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan agar MPR sebagai lembaga negara yang sangat vital ini benar-benar memiliki wibawa dan disegani, juga memiliki kekuasaan yang benar-benar real. Yang pertama ada merekonstruksi pemahaman tentang kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan yang kedua, mengubah dan mengontrol produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara yang melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. MPR mengalami peningkatan dengan dihidupkannya kembali tradisi sidang tahunan MPR, meski hanya sebatas mendengarkan saja terhadap laporan-laporan tahunan yang diberikan oleh lembaga-lembaga tinggi negara. MPR memiliki peran untuk membahas sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja lembaga tinggi negara dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penguatan peran Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penguatan peran MPR dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tentu sangatlah penting, karena ini akan menjamin bahwasannya MPR akan memiliki kewenangan-kewenangan tertentu dan kekuasaannya akan lebih dihormati dan disegani. Nah, hal tersebut dapat kita telaah melalui beberapa pemikiran. Yang pertama, kita dapat menelaah bahwasannya pandangan yang mengemukakan bahwasannya MPR tidak lagi memiliki kewenangan-kewenangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah benar, karena MPR tetap memiliki kewenangan-kewenangan istimewa dibandingkan dengan lembaga negara yang lainnya. Nah, hal ini dapat kita lihat dan dibuktikan dengan melihat bahwasanya orang-orang yang duduk di bangku MPR atau orang-orang yang menjabat dalam lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini adalah kumpulan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya MPR adalah representasi dari rakyat sendiri. Kemudian kita lihat dalam pemikiran yang kedua, bahwasanya karena wakil rakyat tersebut duduk di bangku MPR, maka MPR adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan istimewa untuk dapat mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, karena MPR dianggap sebagai representasi rakyat dan representasi dari daerah atau setiap daerah yang ada di Indonesia. Kemudian pemikiran yang ketiga menunjukkan penguatan peran lembaga MPR ini adalah dengan melihat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian diubah menjadi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi bunyinya yang menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, tidak serta-merta menurunkan fungsi atau ke derajat lembaga MPR di bawah lembaga-lembaga negara yang lainnya. Namun, tidak juga bahwasannya menunjukkan lembaga MPR berada posisinya di atas lembaga-lembaga negara yang lainnya. Namun, di sini kita lebih dapat mengarah kepada sistem ketatanegaraan yang dianut oleh Indonesia, yaitu distribution of power, yang menunjukkan bahwasannya lembaga negara lainnya yang berada di Indonesia adalah pengejawantahan daripada kekuasaan dari lembaga Majelis Permusyawaratan. Selanjutnya, mengenai penguatan peran lembaga Majelis
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini dapat kita lihat bahwasanya MPR adalah satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang berhak untuk menilai dan melihat hasil kerja dari lembaga-lembaga negara yang lainnya. Nah, ini dilakukan dalam setiap tahun yang disebut dengan sidang tahunan MPR. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Kesimpulan dari makalah ini adalah setelah 13 tahun dari perubahan konstitusi mengenai kewenangan MPR, beberapa gagasan muncul yang menginginkan kembalinya fungsi serta kedudukan MPR kembali seperti sedia kala, di mana menjadi lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk merumuskan garis-garis besar haluan negara sebagai pedoman pembangunan nasional jangka panjang. Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas. Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kewenangan-kewenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Dalam sebuah negara, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau undang-undang dasar, yang dimana dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Setelah amandemen UUD 1945, perlu dipahami bahwa kedudukan MPR adalah sebagai lembaga permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri dari DPR dan DPD. Dalam hal ini, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, serta tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi, seperti yang diatur dalam